Kisah ini adalah salah satu pengalaman mistis di zaman dulu yang merupakan kisah nyata dan sering dialami oleh anak-anak. Mereka itu diculik oleh sosok makhluk halus atau sosok hantu yang terkenal itu dengan nama Kalong Wewe. Mari kita simak kisahnya dan kita ambil hikmahnya untuk menambah pengetahuan kita di bidang supranatural. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Peristiwa ini dialami oleh Iksan yang masih berusia itu kurang lebih 9 tahunan di sebuah kampung di Jakarta Selatan, itu kisaran tahun 80-an pemirsa. Waktu itu lingkungan tempat tinggalnya itu masih tergolong sepi. Bahkan di belakang rumahnya terdapat sebidang tanah luas yang banyak ditumbuhi pohon buah-buahan. Di antaranya adalah pohon rambutan, mangga, pohon manggis, dan pohon pepaya. Sementara di sudut kebun itu berdiri sebuah pohon gandaria yang rimbun dan tidak pernah didekati oleh siapapun. Walau berbuah lebat ya, bahkan sampai buahnya itu berjatuhan, namun tak ada seorang pun itu yang berani mengambil buah yang sudah masak dan berserakan di bawah pohon tersebut. Maklum ya, menurut orang-orang tua, mitos orang-orang tua zaman dulu itu pohon itu dihuni oleh sosok Kalong Wewe. Apa itu Kalong Wewe? Nah, mungkin bagi para orang tua ataupun sesepuh dari Jawa pasti sudah tahu. Namun bagi anak-anak milenial ya, generasi milenial itu sudah barang tentu kurang paham. Kalong Wewe itu adalah sejenis makhluk halus yang kegemarannya itu adalah menculik anak-anak yang suka bermain-main ataupun keluar rumah selepas maghrib atau ba'da maghrib. Wujud dari Kalong Wewe ini bisa berubah-ubah bentuk pemirsa. Kadang itu bisa jadi orang tua, kakek-kakek ataupun nenek-nenek, juga bisa jadi ibu-ibu dan lain sebagainya. Namun apabila dideteksi dengan mata batin, sosok Kalong Wewe ini berbentuk perempuan dengan rambutnya yang panjang dan mempunyai payudara itu yang cukup besar. Lebih dari umumnya payudara pemirsa. Kita lanjutkan ke cerita Iksan ya. Pada waktu itu di desa sebelah ya, itu sedang diadakan sebuah tontonan film layar tancap. Nah, anak 90-an pasti tahu tontonan ini. Tontonan layar tancap ini menjadi favorit pada masa itu pemirsa. Nah, pada waktu itu Iksan itu penasaran ingin melihat layar tancap tersebut. Namun orang tua Iksan itu tidak memperbolehkannya karena besoknya itu Iksan itu harus sekolah. Tidak boleh begadang malam-malam. Namun akhirnya si Iksan ini diam-diam itu menyelinap lewat pintu belakang rumah. Padahal ya waktu itu adalah waktu pas habis maghrib. Selang beberapa langkah ya, lalu tiba-tiba berdiri sosok nenek-nenek di depan Iksan. Si nenek tersebut itu menyapa dengan baik dan mengajak Iksan itu untuk mampir ke rumahnya. Akhirnya Iksan pun langsung mengiyakan karena dalam hati Iksan itu berharap dikasih makanan yang enak-enak dan uang saku. Maklum masih anak-anak biasanya seperti itu. Kalau ke rumah kakeknya atau neneknya itu pasti si nenek tersebut ngasih ya mungkin makanan lah atau apa seperti itu. Sementara ya di rumah bapak ibu Iksan begitu terkejut karena Iksan tidak ada di kamar. Sudah dicari ke seluruh lingkungan dan sudut-sudut rumah, namun Iksan itu tidak ditemukan. Akhirnya kedua orang tua Iksan meminta pertolongan kepada sesepuh kampung yang memang disegani oleh masyarakat karena kebaikan hatinya. Beliau itu juga mendalami sedikit ilmu spiritual pemirsa. Namanya adalah Bapak Matali. Setelah mendengar cerita kedua orang tua Iksan itu, maka Bapak Matali lalu berkesimpulan bahwa Iksan itu diculik oleh sosok Kalong Wewe.
Hal itu didasarkan pada pengetahuan secara turun-temurun dari kakek buyutnya, pemirsa. Akhirnya, Bapak Matali pun itu mengambil tindakan, yaitu menyuruh orang tua Iksan tadi untuk menghubungi para tetangga. Dan anehnya itu menyuruh agar para tetangga tersebut membawa peralatan dapur. Singkat cerita, kemudian para penduduk kampung yang dikabari, yang diundang oleh orang tua Iksan itu, yang dipimpin Bapak Matali kemudian melakukan pencarian Iksan itu di kebun belakang rumah. Di kebun belakang rumah orang tua Iksan tadi ya. Cara mencarinya itu sambil memukuli peralatan-peralatan dapur yang dibawa para penduduk tadi, pemirsa. Lalu sampailah mereka itu di bawah pohon gandaria. Dan ditemukanlah Iksan itu sedang berada di atas pohon tersebut, sedang duduk pada salah satu batang pohon. Kemudian diturunkanlah Iksan itu dan diberikan segelas air putih yang telah didoakan oleh Bapak Matali. Lalu sadarlah si Iksan itu dan kemudian dibawa pulang ke rumah. Hikmah dari cerita tersebut adalah bahwa nasihat orang tua kita perlu kita pertimbangkan dan kita taati selagi nasihat tersebut adalah nasihat yang baik. Hikmah yang kedua yaitu janganlah kita itu keluar rumah bertepatan dengan waktu sholat maghrib atau ba'da maghrib ya. Karena di waktu itulah para jin ataupun makhluk halus yang jahat sedang muncul untuk menggoda manusia. Kalaupun terpaksa keluar, maka jangan lupa untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib dulu dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan berzikir. Hal tersebut dengan tujuan agar kita itu terhindar dari tipu daya makhluk halus ataupun tipu daya jin-jin fasik tersebut. Hikmah ketiga bahwa ternyata ya ada alat-alat dapur yang dipukul ternyata itu bisa menjadi perantara ditemukannya orang yang diculik makhluk gaib. Hal ini memang kalau zaman dulu itu memang sering dipraktekkan, pemirsa. Dan kebanyakan itu memang juga ketemu seperti itu. Kalau nggak pakai alat dapur ya pakai kentongan biasanya itu. Nah, untuk yang terakhir ini silakan Anda boleh praktekkan ya untuk mungkin mencari orang yang hilang ketika di kebun atau di mana, ya siapa tahu itu berhasil. Atau mungkin alat ini malah bisa mengundang makhluk halus ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menyimak. Saya Fatim undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.